Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tak ada yang tahu kapan musibah akan datang. Kadang dalam hitungan detik, segalanya bisa berubah. Hari motor saya rusak, saya juga harus ke rumah sakit. Saya juga kaget, mobil saya ringsek. Gimana ini, siapa yang tanggung? Hello, kami petugas asuransi. Apa ada yang bisa dibantu? Dua orang dua masalah, satu kejadian yang tak direncanakan untungnya. Keduanya memiliki asuransi. Hai Rara, apa yang sedang kamu lakukan? Oh hai Ainun, aku sedang mempelajari tentang asuransi. Karena katanya hari ini kita akan mempelajari tentang asuransi. Oh seperti itu ya. Mumpung masih ada waktu 30 menit, apakah aku boleh ikut belajar sama kamu? Tentu saja boleh. Kalau begitu, yuk kita ajak teman-teman yang menonton belajar bersama juga. Jadi Ra, asuransi itu apa sih? Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau mentransfer risiko dari satu pihak ke pihak lain yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi di Indonesia juga dimulai pada masa kolonial Belanda, ketika perusahaan Eropa menawarkan perlindungan untuk perdagangan. Setelah kemerdekaan, pemerintah menasionalisasi dan membentuk perusahaan asuransi nasional. Pada tahun 1970 sampai 1990-an, industri semakin berkembang dengan banyak perusahaan swasta dan produk baru. Sekarang, asuransi memasuki era digital dengan layanan online dan pengawasan ketat dari OJK. Asuransi ada manfaatnya ke sih, Ra? Manfaat asuransi? Tentu banyak dong, Ai. Ayo aku jelasin. Manfaat asuransi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai perlindungan finansial. Jadi, jika terjadi suatu resiko atau kecelakaan, perusahaan asuransi yang akan menanggung sebagian atau seluruh biaya yang timbul agar kondisi finansial Anda tetap stabil dan tidak terbebani. Lalu manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan rasa tenang karena adanya jaminan jika terjadi suatu hal yang tidak terduga. Lalu manfaat yang ketiga yaitu sebagai perencanaan keuangan jangka panjang. Maksudnya adalah untuk melindungi diri dari resiko finansial yang tidak terduga, sehingga Anda dapat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, misalnya seperti membeli rumah atau dana pensiun. Nah, itu tadi manfaat-manfaat asuransi, Ai. Wah, berarti asuransi ini sangat membantu dan berguna banget ya, Ra? Tentu dong, Ai. Asuransi juga banyak loh jenisnya. Kamu tahu nggak, Ai? Tahu dong, Ra. Asuransi dibagi menjadi 3 kelompok utama. Asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian finansial akibat peristiwa yang tidak pasti, bukan karena hidup atau meninggal seseorang. Contohnya adalah asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa yaitu asuransi yang menjamin pembayaran berdasarkan hidup atau meninggal seseorang. Contohnya, term life insurance yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan whole life insurance yang berlaku seumur hidup. Asuransi sosial. Asuransi sosial umumnya diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya BPJS Kesehatan, BPJS Tenagakerjaan, dan juga Taspen. Cara pengajuan asuransi juga cukup mudah. Pertama, kita cukup datang ke perusahaan asuransi. Lalu, kita pergi ke agen asuransi. Lalu tentukan asuransi yang Anda butuhkan. Lalu mengisi formulir dan menyiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan. Bagian administrasi akan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang diberikan. Bagian administrasi akan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas yang diberikan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung, bisa melalui mesin ATM atau mobile banking.
Pembayaran dapat dilakukan secara langsung, bisa melalui mesin ATM atau mobile banking. Dan Anda dapat mengklaim asuransi jika suatu saat terjadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya jatuh sakit atau kecelakaan. Untuk klaim asuransi, saat terjadi risiko juga cukup mudah. Misalnya, jika terjadi kecelakaan dan Anda ingin menggunakan asuransi kesehatan untuk biaya pengobatan. Lalu, tunjukkan kartu asuransi Anda saat pendaftaran dan siapkan dokumen untuk klaim asuransi. Lalu, petugas administrasi rumah sakit akan melakukan verifikasi ke perusahaan asuransi terkait polis asuransi yang dimiliki. Ada dua mekanisme pembayaran, yaitu cashless atau reimbursement. Jika cashless, biaya ditanggung langsung oleh asuransi dan kita hanya bayar selisih jika ada. Jika reimbursement, kita membayar biaya rumah sakit secara pribadi terlebih dahulu, lalu simpan kwitansi yang didapatkan, dan laporkan ke perusahaan asuransi yang menanggung. Nanti perusahaan asuransi akan mengembalikan uang yang digunakan. Industri asuransi di era digital menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya risiko kebocoran data, masih rendahnya literasi digital di sebagian masyarakat, serta persaingan ketat dengan perusahaan insurtech yang bergerak lebih cepat dan inovatif. Di sisi lain, digitalisasi juga membuka peluang besar bagi industri asuransi. Teknologi memungkinkan layanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, sekaligus mendorong munculnya produk-produk baru yang lebih fleksibel dan sesuai kebutuhan. Selain itu, platform digital membantu memperluas jangkauan pasar sehingga perusahaan dapat menjangkau lebih banyak nasabah di berbagai daerah. Dan itu materi terkait asuransi. Semoga dapat menambah wawasan penonton terhadap literasi asuransi.